Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk melakukan implementasi dengan 4 metode di dalam kriptografi. Yang pertama ada Atbas Cipher, Caesar Cipher, Keyword Cipher, dan Plifer Cipher. Nah, di sini pada bagian Atbas Cipher, di sini diterangkan kembali bagaimana teori ini bekerja. Atbas Cipher merupakan suatu teknik enkripsi di mana huruf alfabet disubstitusi dengan kebalikannya. Jadi di sini dari A sampai Z disubstitusi dengan kebalikannya. Jadi dimulai dari Z, Y, X, W, dan seterusnya. Ini adalah ciphertext-nya. Sehingga jika kita masukkan plaintext obing, maka akan menghasilkan ciphertext sebagai berikut. Nah, di sini kita akan coba lakukan enkripsi dan dekripsi pada bagian bawah. Kita akan lakukan tes, misalkan plaintext-nya ABC, maka secara otomatis akan menjadi X, Z, Y, X jika programnya berfungsi ya. Oke, Z, Y, X. Kita coba ubah ke plaintext kembali, maka menjadi ABC kembali. Oke, jadi untuk teknik Atbas Cipher ini sudah berfungsi pada sistemnya. Sini kita bisa masukkan plaintext-nya. Kita contohkan saja sistem enkripsi, maka akan menjadi ciphertext seperti berikut. Lalu ciphertext ini kita dekripsi kembali, maka akan berubah menjadi sistem. Nah, Atbas Cipher adalah teknik enkripsi yang klasik, yang tidak terlalu susah karena prosesnya hanyalah membalikkan huruf alfabet saja. Lalu kita lihat di Caesar Cipher. Untuk melihat perbedaannya, kita tes di Caesar Cipher. Nah, sedangkan di Caesar Cipher ini adalah proses pergeseran sebesar 3 karakter, atau kita bisa tentukan sendiri ingin bergeser berapa karakter dari plaintext menjadi ciphertext. Contohnya di sini kita coba untuk melakukan pergeseran sebesar 3 karakter. Berikut ini ada langkah dari Caesar Cipher, di mana yang pertama menentukan besarnya pergeseran karakter, lalu yang kedua menukarkan karakter pada plaintext menjadi ciphertext. Di sini kita coba untuk melakukan pergeseran 3 karakter. Jadi 3 karakter awal dihapus dan diletakkan pada bagian akhir. Contohnya seperti berikut, di mana ABC diletakkan pada bagian akhir dan ciphertext-nya dimulai dari D. Jika kita memasukkan plaintext ABC, maka ciphertext yang dihasilkan adalah DEF. Kita akan coba ABC, lalu kita masukkan jumlah pergeseran, lalu enkripsi, maka ciphertext yang dihasilkan adalah DEF. Kita coba untuk memasukkan pergeseran yang lebih tinggi, misalkan plaintext-nya sistem, lalu pergeserannya kita masukkan 8, lalu kita enkripsi, maka akan menghasilkan ciphertext seperti berikut. Nah, untuk mengembalikan ciphertext ini ke plaintext, kita membutuhkan jumlah yang sama, yaitu 8. Ini bisa disebut dengan key. Misalkan key-nya 8 kita masukkan, lalu kita lakukan deskripsi, maka akan menghasilkan plaintext, yaitu sistem. Bagaimana jika kita memasukkan dengan nilai yang salah? Di sini kita masukkan jumlah deretnya salah, misalkan bukan 8 tetapi 5, lalu kita dekripsi, maka tidak akan menghasilkan sistem. Untuk menghasilkan plaintext sistem, maka kita harus benar-benar memasukkan key yang sama, key atau jumlah pergeserannya. Oke, setelah itu kita coba untuk melihat pada bagian keyword cipher. Keyword cipher ini adalah proses di mana kita menggunakan pergeseran tertentu dengan karakter atau jumlah karakternya kita tentukan sendiri dari keyword. Ini adalah contohnya. Jika keywordnya sistem, maka susunan alfabet akan menjadi seperti berikut, di mana keyword dimasukkan pada bagian awal.
Ini adalah keywordnya, lalu dilanjutkan dengan huruf alfabet. Kita coba untuk melakukan enkripsi dengan metode keyword shipper, di mana keywordnya adalah sistem dan plain text-nya komputer. Maka akan menghasilkan shipper text seperti berikut. Tanpa keyword maka akan tetap menghasilkan yaitu komputer. Oke, setelah itu kita coba untuk prefer shipper. Di sini adalah gabungan Kaiser shipper dengan keyword shipper, di mana kita juga memasukkan keyword di sini. Kita tes keywordnya sistem, maka sistem akan dimasukkan pada bagian awal SITEM. Lalu setelah itu kita juga mengganti huruf tertentu dengan huruf lainnya. Kita coba untuk mengganti huruf Z, kita ganti dengan huruf A misalkan. Lalu jika plain text-nya berjumlah ganjil, maka kita harus menambahkan karakter tertentu pada bagian akhir. Di sini jika kita gunakan plain text-nya sistem, artinya ini genap. Jika kita gunakan plain text-nya sistem A, berarti ganjil. Jadi kita masukkan di sini jika huruf ataupun plain text-nya berjumlah ganjil, maka akan menambah huruf W di akhir, dan plain text-nya komputer, maka akan menghasilkan shipper text seperti berikut. Komputer ini adalah kata yang memiliki totalnya berapa karakter? 8. Jadi ini genap. Jadi jika genap maka tidak akan ditambahkan huruf W pada bagian akhir. Bagaimana kita tambahkan A? Maka hasilnya shipper text-nya seperti berikut. Lalu shipper text ini kita dekripsikan, maka hasilnya atau shipper text-nya komputer A dan ditambah dengan W di bagian akhir. Oke, saya rasa demikian untuk review kali ini mengenai implementasi dari kriptografi. Di sini kita menggunakan 4 metode kriptografi dan telah melihat beberapa perbedaannya. Shortcut dari program ini bisa di-download di halaman deskripsi video di bawah, terdapat link downloadnya. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.